Haleluya. Shalom semua. Shalom. Shalom semua yang ada di Zoom. Shalom yang ada di radio. Kita mulai ya. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat sepanjang hari ini, pemeliharaanmu, perlindunganmu, kasih-Mu, hidup-Mu mengalir melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau sangat-sangat baik bagi kami. Kami boleh ada hari ini semua karena kasih-Mu. Terima kasih kami boleh bersekutu bersama-sama dalam hadirat-Mu. Engkau Allah yang nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami memulai persekutuan kami malam hari ini. Haleluya. Amin. Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup, penuhiku, mengalir dalammu. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, ku jawabmu, terserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Katakan Rohmu yang kudus, Rohmu yang kudus, berikanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati, ku buka hati, ku jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu
altarmu menyembahmu. Sekali lagi di altarmu menyembahmu. Kami berserah penuh di hadirat-Mu. Kami buka hati kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang mengambil alih seluruh hidup kami. Penuhi kami dengan Roh-Mu, Tuhan. Limpahkan kasih-Mu. Haleluya. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Katakan Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada di ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Tuhan
kasih Tuhan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi, sehabis hujan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi, sehabis hujan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi, sehabis hujan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau sangat baik bagi kami. Kami boleh ada hari ini semua karena kasih setiamu bagi kami. Semuanya karena kemurahanmu dalam hidup kami. Kami boleh menginjakkan kaki kami di hari yang ketiga di tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau sangat-sangat baik. Terpujilah namamu. Sukacitamu melimpah di dalam kami. Hidup kami ada di dalam tanganmu. Engkau Allah yang berdaulat penuh atas seluruh hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari semua kita sama-sama katakan. Amin. Hidupku ada di tanganmu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, ujianku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Akan bumi ku salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan kekuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Tapi ku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Mari katakan pujian dari awal. Hidupku ada di tanganmu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, ujianku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Akan
sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Ku bayangkan, tak pernah ku fikirkan Engkau datang dengan caramu sekarang untuk selamatkan semua ciptaanmu. Tak pernah ku bayangkan, tak pernah ku fikirkan Engkau datang dengan mendadak menghakimi kami umatmu. Berlomba dan membangun biar kami masuk kerajaanmu. Ku bersuka, ku bahagia bersamamu setiap hari. Ku bersuka, ku bahagia Engkau memilihku untuk masuk kerajaan kekal. Ku bayangkan, tak pernah ku fikirkan Engkau datang dengan namamu sekarang. Bayangkan, tak pernah ku fikirkan Engkau datang dengan cara dan menghakimi kami umatmu. Merombak dan membangun biar kami masuk kerajaanmu. Ku bersuka, ku bahagia hidup bersamamu setiap hari. Tuhan, ku bersuka, ku bahagia Engkau memilihku untuk masuk kerajaan kekal. Ku bersuka, ku bahagia hidup bersamamu setiap hari. Tuhan, ku bersuka, ku bahagia Engkau memilihku untuk masuk kerajaan kekal. Engkau memilihku, Engkau memilihku untuk masuk kerajaan kekal. Sekali lagi katakan, Engkau memilihku untuk masuk kerajaan kekal. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Engkaulah yang nyata dalam hidup kami. Di setiap langkah hidup kami setiap hari, Engkau nyata bagi kami Tuhan. Terima kasih. Setiap musim dalam hidupku, Engkau selalu ada bersamaku. Kasih setiamu tak pernah berubah, dari dulu sekarang sampai selamanya. Tuhan, kau mengerti isi hatiku, semua yang ku perlu kau pun tahu, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itulah yang kau sediakan bagiku. Katakan di setiap musim, di setiap musim dalam hidupku, Engkau selalu ada bersamaku. Kasih setiamu tak pernah berubah, dari dulu sekarang sampai selamanya. Tuhan, kau mengerti. Tuhan, kau mengerti isi hatiku, semua yang ku perlu kau pun tahu, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itulah yang kau sediakan bagiku. Tuhan, Engkau baik dan teramat baik, kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu sampai akhir hidup. ku tetap menyembah-Mu. Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau baik dan teramat baik, kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu sampai akhir hidupku, tetap menyembah-Mu. Mari kita dengar pujian ini dari awal. Di setiap musim dalam hidupku, Engkau selalu ada bersamaku. Kasih setiamu tak pernah berubah, dari dulu sekarang
kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu kembali malam hari ini. Kami boleh bersekutu kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kembali kami datang dengan penuh kerinduan. Karena kami percaya dengan cara-Mu yang ajaib, Engkau menampakkan diri-Mu di antara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan yang hidup di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur kami tundukkan hati kami sepenuhnya. Silakan Tuhan. Haleluya. Mari kita yang merindukan Tuhan sama-sama katakan Amin. amin. Haleluya. Satu. Mana yang lain ini? Ayo kasih tunjuk mukanya supaya difoto dulu. Satu, dua, tiga. Baru muncul sesudah difoto. Mana mukamu Esther? Tunjukin mukamu Esther. Supaya dilihat ada perubahan enggak setelah ada di kampung. Baik, tes dulu ya. Dari yang di kampung dulu lah. Shalom Esther, shalom Bow, shalom Bang Tiannya mana ya? Salam tulang, salam semuanya, selamat malam. Bang Tian mana? Belum kena. Belum terbuka ya. Mic-nya belum buka. Iya, tapi nggak dikasih tahu loh. Oke. Itu si Tian. Shalom Salam Tian. tulang, salam semuanya. Gimananya di kampung? Serunya? Dari mana kalian tadi? Kejadian, Di mana letak? nagaan itulah Iya di mana? dulu sang Dulu Sanggul. Ini sekarang di mananya ini? Kampungnya ini? dari itulah. Balige. Nanti kalau ke pasar jualan itu, disitulah dulu tulang jualan. Jadi Nah, jualan ikan di situ kan, dia lihatlah. Nah, disitulah dulu tulang jualan ya. nanti ada nama tulang sih. Jadi malam ini sudah pulang, sore-sore tadi sudah pulang harusnya. Jadi nyampe lah di Sibolga pagi-pagi lah. Enggak, udah malam lah. Jadi jualannya itu kan Jumat inilah jualannya, Pak, dari pagi. Jadi berangkat dari Sibolga Kamis kan. Angkat Kamis, nyampe pagi-pagi jualan, sorenya udah balik lagi. Kira-kira sore tadi lah balik biasanya. Itulah kenangan tulang di sana ya. Baik, puji Tuhan, shalom. Siapa lagi? Pak Dedi, yang jauh dulu ya. Shalom Pak Dedi di Medan. Shalom Pak, shalom semua, selamat malam. Baik. Shalom Tante Arta di Bengkong. Ini paling jauh juga ini. Diukur kilometernya paling jauh ini. Salam Pak, salam semua. Selamat malam. Baru pulang aku Pak. Iyalah, sehat tapi kan? Pulang Pak, belum mandi, lagi berkipas-kipas. Yang penting sehat. Sehat Pak, sehat. Situan lah.
Shalom Tante Heni. Halo semuanya. Sehatnya. Sehat. Baik. Shalom Cika. Sendirian nampaknya. Salam tua, Mana Bang Yabes? tahun baruan. Oh. Adek tahun baruan juga. Ya sama mami sama papi. Oke, baiklah. Oke, yang di radio adakah? Sebentar ya, lihat dulu. Oh, di radio tadinya ada. Mungkin Pak Dedi yang tadi kan masuk ke sini. Baik, puji Tuhan ya. Mari kita lanjutkan ya. Haleluya. Hari-hari, jadi katanya tahun 2025 ini, saudara, itu sama dengan kalendernya itu sama dengan tahun 1975. Saya nggak lihat persis ya. 1975 kan kelahiran saya gitu. Jadi ya nggak tahu ya. Saya coba cek nanti pasnya nggak. Saya hanya lihat. Berarti kan itu siklus 50 tahun. Ya. Nah, ya nanti kita lihat ada hal-hal apa saja tahun 2025 ini. Yang pasti saudara, sekarang kita itu ya. Jadi dalam hati saudara harus ada kayak gini ya setiap hari sepanjang tahun ini gitu ya. Karena sekarang kan kita itu benar-benar kayak apa ya? Punya pengenalan yang baru, punya pengalaman yang baru tentang bertuhan gitu. Ya. Sekarang Tuhan itu mulai ya. Jadi kalau dikatakan menampakkan diri itu, jadi bukan hanya wajahnya ya, bukan itu maksudnya. Yang terutama bukan itu. Tetapi itu lebih kepada satu keadaan gitu. Di mana Tuhan yang tadinya tidak bisa kita jangkau dengan pikiran kita. Jadi menjangkau itu bukan hanya dengan kita jadi ada di tempat di satu tempat di mana Tuhan ada, bukan. Karena kan Tuhan sendiri yang bilang, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Itu dulu firman-Nya. Dulu kan murid-murid masih bingung gitu. Kalau murid-murid dulu bingung, sementara para pengikutnya sekarang itu menganggap murid-murid itu lebih tinggi dari mereka gitu, para rasul itu. Di masa itu loh, ketika, jadi kan kalau kita baca Alkitab itu kan, kalau kita bacalah kisah tentang Yesus di zaman, kalau kita kembali ke situ kan, berarti kan pada waktu itu kan murid-murid itu atau para rasul itu yang hebat itu, yang dipuja-puja oleh orang Kristen sekarang gitu kan. Berarti kan mereka itu belum mengenal Tuhan seperti kita sekarang gitu loh. Belum, masih ada batasan gitu. Ya. Nah, jadi sekarang ini kita itu kayak apa? Kayak disadarkan kita gitu dengan berita yang baru ini. Jadi kalau saya katakan tadi sepanjang 2025, ayo semua dalam hati menanti-nantikan Tuhan. Gitu ya. Kalau semua kita menanti-nantikan Tuhan kayak gitu, maka masing-masing kita ini nanti akan punya pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Harus kayak gitu ya. Janji ya. Semua anak-anak juga gitu ya. Karena yang membuat kehidupan kita ini jadi indah hanya Tuhan. Semua orang yang di dunia ini, semua mereka itu, semua orang yang tidak menanti-nantikan Tuhan ini ya, tidak menyimpan dalam hatinya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang unik, penguasa segala sesuatu. Jadi Tuhan itu ya, jadi kalau kita buat perbandingan antara Tuhan dengan iblis, sebetulnya iblis itu nggak ada ya. Sebetulnya kalau kita mau ingat Tuhan gitu ya, ingatin ya, dengerin ya setiap kata-katanya gitu, supaya
Kita itu semua masuk ke dalam satu atmosfer yang baru gitu. Supaya jadi iman yang sederhana seperti ini akan menggoncangkan langit dan bumi. Iya. Jadi waktu ada orang yang lapar dan haus akan Tuhan dan datang kepada Tuhan dengan iman, percaya kalau di mana Tuhan berada, kita pun berada. Nah, itu simpan dulu dalam hati kita ya. Simpan gitu. Semua. Anak-anak pun bisa. Jadi Tuhan itu memang dia bebas ya. Dia nggak maksa kalian terlalu tinggi gitu, tidak. Jadi kepada anak-anak justru Tuhan itu kasih kayak satu kebebasan gitu. Merdeka sekali gitu. Nggak dituntut banyak sama Tuhan. Jadi jangan samakan ya kalau misalnya saya bicara ini, jangan samakan antara kalian dengan kami gitu. Ya, kami ini kan udah melewati berapa tahun lebih jauh dari kalian kan? Berapa kali lipat dari kalian gitu. Ya. Nah, jadi kalian tidak perlu terlalu apa ya? Terlalu memaksakan firman ini kepada kalian gitu. Tapi cukup dalam hati kalian, cukup hal-hal yang simpel itu seperti saya katakan tadi. Bahwa sepanjang tahun 2025 ini kita itu seperti lagu tadi. Ku suka apa? Ku bahagia hidup bersamamu. Apa loh jadi bilang nadanya rendah lagi, langsung jadi lari. Ngikutin. Kan tanpa sadar kan kita dibawa kan selama ini kan. Dan sebetulnya sangat sederhana kan, sangat simpel gitu. Dan ternyata kita sudah di masa itu. Jadi anak-anak boleh membayangkan. Ingat ya, selalu kalian harus ikutin pola pikir saya. Ya, karena kan saya latih itu bertahun-tahun gitu. Kalau sampai sekarang itu kan berarti sudah, kalau dari 96, 97 berarti kan sudah 28 tahun gitu. Saya punya gaya hidup seperti itu gitu. Terus gitu. Maksudnya itu dalam hati saya, apalagi kalau sekarang gitu kan. Kalau saya bilang sama kalian tentang misalnya tahun 2025, tahun dimana Tuhan menampakkan diri gitu. Jadi dalam hati saya ini, kalau saya bilang sama kalian, ayo nantikan Tuhan, berarti saya sudah melakukannya terlebih dahulu. Ya kan? Jadi selama 28 tahun ini, dari sejak saya lahir baru, saya sudah punya gaya hidup seperti itu. Jadi saya punya pengalaman tingkatan-tingkatan. Sehingga saya bisa membedakan apa yang kita rasakan di tahun 2025 ini, saya bisa bedakan gitu. Dengan apa dulu yang saya alami penanti-nantian saya. Masa-masa kekeringan rohani kami alami gitu. Iya. Dimana harus menunggu urapan gitu. Wah, segar lagi. Kadang-kadang kayak orang kalau sudah namanya menerima urapan itu ya, kadang-kadang udah kayak orang gak waras gitu. Iya. Jadi makanya kadang-kadang sering ini lucu-lucuan gitu. Lucu-lucuan karena kayak mau membuat rasanya itu kayak gimana gitu. Tapi setelah itu sudahlah, cuman gitu aja. Sudah mengalami banyak hal kan seperti yang saya ceritakan semua. Kalian juga kan mengalami juga kan? Banyak mujizat-mujizat kan? Banyak perkara-perkara roh yang kalian alami. Tapi ternyata cuman begitu aja ya. Lalu sekarang ini, jadi dulu kalau namanya mengalami hadirat Tuhan kayak gemetar, tiba-tiba nangis. Dulu namanya tiba-tiba ketawa gitu. Iya. Gak tahu, ketawa kayak orang gila gitu.
Ya memang rasanya itu memang damai gitu ya. Nah, tapi sekarang ini bedanya adalah, jadi Tuhan itu setiap hari melakukan sesuatu di luar pikiran kita gitu. Ya. Jadi dia itu kayak gini loh. Sudah, lupakan yang kemarin. Lupakan tentang dirimu. Sekarang lihat ya. Aku berjalan di tengah-tengah kamu. Nah gitu loh. Jadi ketika ada orang-orang yang mau menaati perkataan yang tadi, yang saya katakan tadi, maka itu semua lingkungan kita ini, dimanapun kita berada, secara kita tidak sadari digoncangkan oleh Tuhan. Iya, karena kan dia datang. Kan Tuhan itu kan bukan dia di sorga gitu. Bukan dia, dari dulu kan kita sudah tahu Tuhan itu di sorga. Tuhan itu dalam hati kita. Dulu kita itu bertalu-talu berdoa, Tuhan nyatakan dirimu Tuhan, lawatlah bangsa kami, lawatlah kota kami Tuhan, lawatlah keluarga kami Tuhan, kami percaya satu orang bertobat, sisi keluarga diselamatkan. Kita bertalu-talu berdoa seperti itu. Biarin terus kita tanpa pemahaman. Lalu sekarang ini kita melihat semua kayak kita gini, oke, sekarang aku bawa kamu ke zaman baru ya. Jadi yang kemarin itu kan, iya sekarang kamu sudah zaman yang baru. Terus kok bisa? Iya, karena ini aku adalah pencipta. Secara diam-diam aku terus bekerja. Jadi dia itu cuma beritahukan, cuma firmankan. Tinggal bagaimana kita sekarang, bagaimana sikap kita sekarang mengaplikasikannya gitu, atau menerapkannya. Atau kan kalau mengaplikasikan itu namanya, jadi aplikasinya sudah ada, tinggal download, tinggal install. Hal-hal yang baru setiap hari. Jadi kan di handphone kita kan sering kan munculkan iklan-iklan. Oh aplikasi ini, hebat ini, bagus ini, untuk ini. Ada banyak sekali kan yang muncul di handphone kita kan. Kalau kita tidak matikan iklannya, wah itu akan banyak itu. Aplikasi center lah, aplikasi inilah. Ada banyak sekali. Tinggal kita download dan aplikasikan. Atau install. Nah tapi kan sering sekali kan memori daripada handphone kita itu kan kurang kan. Kita disuruh harus menghapus aplikasi lain gitu. Nah kira-kira model seperti itulah ketika Tuhan itu, ketika kita itu akan mengaplikasikan apa yang mau Tuhan kerjakan gitu. Jadi dalam hati kita ini setiap hari sepanjang tahun ini seperti dikatakan tadi, oke ya, nantikan Tuhan dalam hatimu. Terima kasih Tuhan. Jadi ketika kita itu tersenyum kepada Tuhan, ketika kita berani menyangkali keadaan di sekeliling kita, disitulah kita melihat Tuhan yang kita tunggu-tunggu itu dengan segera akan menyingkapkan dirinya. Gitu. Iya, kita sedang dibawa ke zaman itu. Tuhan yang melakukannya. Tuhan yang menunjukkannya. Semakin kita itu hidup di dalam Dia, semakin kita bergantung sama Dia, semakin bebas Dia menyatakan dirinya di dalam kita. Atau kan kemarin-kemarin dibilangkan gini, Dialah jalan, akulah jalan. Akulah hidup itu sendiri. Aku itu atau Tuhan itu seperti sumber simpanan yang tidak ada habisnya katanya. Gak ada habisnya. Kita gak tahu apa yang menghalangi kita ini tidak bisa melihat Tuhan gitu. Kita tidak tahu.
hal-hal apa saja yang dibuat oleh dunia ini untuk menarik perhatian kita terlalu banyak. Terlalu banyak yang menarik perhatian kita. Jadi kayak berlomba gitu. Makanya banyak orang tidak lagi menantikan Tuhan. Tidak lagi menginginkan Tuhan. Jadi bagi yang seperti itu, memang sepertinya Tuhan gak akan mereka rasakan seperti yang kita rasakan sekarang. Ketika saya katakan seperti itu, hati saudara berbunga-bunga enggak? Deg-degan enggak? Kan waktu kalian misalnya pergi ke satu tempat yang baru kan, kalian gimana? Ada enggak perasaan seperti ini? Duh, gimana nanti ya kalau pulang kampung itu gimana ya rasanya ya? Pasti kan ada kan? Betul enggak? Nanti kalau pergi ke sini gimana ya? Misalnya kita lihat dulu handphone kita, oh ada orang yang pernah pergi ke sana, wah kayak gini, kayak gini, kayak gini. Lalu kan kita bayangkan kan, kita kan apa ya? Apa yang spesial tempat ini ya? Kayak gitu kan? Kayak misalnya ada Kak Kesia, Brian, Ika Joen, kemarin kan nginap kan? Mereka rasanya, wah mereka bisa menikmati bermalam di pantai gitu. Pasti, gimana ya? Pasti ada hal-hal yang apa ya? Setelah pulang baru terasa, wah cepat sekali ya berlalu ya. Pasti kalau misalnya juga pergi mau ke tempat lain gitu. Misalnya nanti kau misalnya mau pergi ke Singapura lagi misalnya gitu. Misalnya gitu. Pasti kan ada hal-hal yang dimana di hati ini rasanya indah kan gitu. Nah, kira-kira seperti itulah yang diinginkan oleh Tuhan ketika kita itu merindukan Tuhan gitu. Ketika kita itu mau menerapkan bahwa Tuhanlah sumber hidup kita gitu. Iya. Dia harus temukan itu setiap hari di dalam kita. Bukan bagaimana kita misalnya, apa buktinya saya sudah diselamatkan? Apa buktinya saya sudah berkenan? Enggak, Tuhan enggak tidak akan menekankan itu lagi kepada kita. Karena selama ini kita itu harus sadar kalau kita nggak bisa mencapai itu semua. Sekarang dia menampakkan diri itu ya. Tujuannya adalah supaya tingkat kebutuhan kita akan Tuhan itu meningkat. Tingkat ekspektasi kita kepada Tuhan seperti yang tadi yang saya gambarkan tadi itu. Itu kan hanya musim liburan, sebentar lagi udah masuk sekolah. Ya kan? Kadang-kadang orang kalau baru habis liburan itu kadang-kadang dipikirnya masih liburan loh. Itulah namanya di dunia. Tetapi Tuhan yang sekarang ini sedang bawa kita ke realita Tuhan itu. Jadi Tuhan sedang menjelaskan kepada kita, sedang menyatakan kepada kita, kamu sedang ada di zaman yang paling ditunggu-tunggu oleh orang-orang di zaman dahulu gitu. Kamu sedang ada di dalamnya. Masa sih? Iya. Jadi kayak Tuhan itu kayak meyakinkan kita terus. Terus bagaimana dengan diriku Tuhan? Terus bagaimana dengan ini Tuhan? Iya. Jadi kalau kamu tidak bergantung kepada aku setiap hari, lihatlah. Dunia ini akan menggerogoti kamu. Iya. Kamu akan lesu. Makanya dibilang itu kan, anak dara akan terbaring lesu katanya gitu kan. Lesu kehausan katanya. Itu di Amos 8 ayat 11 itu kan. Ayat 12. Jadi
perbedaan seperti itulah. Jadi sebetulnya Tuhan akan tunjukkan kepada kita, ini loh keadaan orang di luar ini kayak gini loh. Jadi coba kamu perhatikan sekarang. Sekarang pilihan di tanganmu kayak kata Tuhan gitu. Ini loh, aku sudah melakukan ini semua tanpa kamu sadari. Tahu nggak? Jadi aku sudah siapkan masa depan untuk kamu. Iya, kamu sekarang sedang ada di masa depan itu. Yang sudah aku siapkan ketika aku menciptakan kamu, ketika engkau lahir dulu. Ini loh yang aku sediakan bagi kamu. Jadi ibaratnya para pendahulu-pendahulu kita, kayak Adam, kayak Hawa, yang sebelumnya kayak Habel, Sem, Set gitu ya. Semua Abraham. Mereka dikatakan menantikan satu tanah air katanya. Tanah air sorgawi katanya. Tapi dalam benak mereka itu belum tahu apa itu, belum tahu. Dan tidak ada ditulis dalam Alkitab seperti apa gambarannya itu. Baru sekarang inilah Tuhan menjelaskan kepada kita apa yang disebut tanah air sorgawi itu. Apa yang disebut dengan kerajaan 1000 tahun itu. Apa yang dikatakan Yerusalem baru itu. Jadi kalau orang mengatakan sampai jumpa di Yerusalem baru, mereka nggak ngerti itu gitu. Tapi ya sudah ngomong aja lah gitu. Karena itu ada dalam Alkitab. Makanya mereka nggak mau menggantikan pencarian mereka ini dengan apa yang Tuhan sediakan di depan kita ini gitu loh. Jadi sekarang ketika Tuhan menampakkan itu semua di depan kita, di hadapan kita, harusnya kita ini mulai sadar gitu. Harusnya kita dengan iman mulai membuka mata roh kita, mata hati kita. Untuk mulai melihat apa yang Tuhan singkapkan ini gitu. Ya semua ya, dari kalau saya terus bicara kayak gini, semua harus mulai gini, tertuju kepada Tuhan yang sedang bicara ini gitu. Iya. Jadi sekarang kita mesti percaya kalau Tuhan sedang ada di antara kita. Kan sudah berkali-kali kan saya bilang seperti itu kan. Sekarang kan kita makin nyata kan. Maksud saya bicara di situ adalah kita sedang mengalami satu peristiwa di mana Tuhan hidup di antara kita. Iya. Dari apa yang kalian dengar? Dari semua firman yang kita persekutukan. Perkataan-perkataan yang baru ini. Jadi di dalam diri kita ini harus terus tumbuh rasa kerinduan yang makin lama makin kuat. Harus ada. Kalau nggak ada itu berarti sedang ada yang lain yang mengisinya. Entah itu kekhawatiran, entah itu masalah, apa saja. Ada banyak hal yang bergejolak di dalam diri kita ini. Ada banyak hal. Jadi selama kita dilatih ini, selama dalam persekutuan kita ini, ayo jangan sia-siakan. Karena nanti ini kita kayak ngisi minyak. Kalau kita sudah berlatih, percaya Tuhan ada di antara kita. Aduh, gak tahu bilang gimana. Sulit itu menjelaskan. Karena apa? Karena memang yang disediakan Tuhan sama kita ini apa yang tidak pernah kita lihat.
Apa yang tidak pernah kita dengar? Apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita? Hal-hal yang gak terbayangkan sama kita. Itulah yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi mau gimana saya mau bilang sama saudara? Berarti kan masing-masing kita ini kan harus punya satu ekspektasi gitu. Kalau ada yang negatif dari situ, itu berarti bukan dari Tuhan gitu. Kalau kita menjadi lesu, kalau dalam hal seperti ini kita itu masih rasanya itu nggak bisa mengalahkan ngantuk kita misalnya gitu ya, berarti kita nggak masuk gitu. Ada sesuatu yang mesti kita lawan gitu. Kalau kita mikirkan sakit kita gitu, memang benar mungkin nampaknya. Kalau kita lihat tubuh kita lemah gitu, memang nampaknya betul. Tapi begitu kita ada di hadapan Tuhan seperti ini, kita mesti berani membenci apa kita yang manja ini gitu. Mesti berani gitu. Kita mesti berani bentak diri kita. Hei, gitu bilang. Bohong kamu sakit gitu. Gak betul kamu sakit. Mesti berani bentak gitu. Kalau kita ikutin terus, kalau kita ikuti anjuran-anjuran orang dunia ini, makin lemah, saudara. Boleh kita menjaga gitu ya, makanan boleh. Tapi jangan sampai takut. Jangan sampai jadikan itu patokan ya. Di situ masalahnya. Karena orang yang paling menjaga kesehatannya pun mati juga nih mereka. Jangan-jangan mereka paling duluan mati. Ya. Makanya kadang-kadang orang itu bilang, rokok dapat mengakibatkan ini yang akan menimbulkan kematian katanya. Lihatlah. Dibandingkan dengan orang yang menjaga kesehatannya, malah lebih panjang umur yang terus merokok. Misalnya, nggak menganjurkan merokok ya, gitu kan. Kadang-kadang orang yang udah batuk parah gitu, masih merokok dia, masih hidup dia, gitulah. Jadi ketakutan kita yang jadi permasalahan. Lawan itu. Oke? Ingatkan diri kita, hei, yang menentukan umurmu itu Tuhan. Nah gitu loh bilang. Jadi mengucap syukurlah kalau kita bisa sehat, kalau kita bisa bangun gitu ya. Justru kita bilang sama Tuhan, Tuhan, tubuhku ini kan punyamu ini Tuhan. Iya kan? Tuhan, aku mau bangun besok Tuhan. Aku mau berjumpa dengan Engkau loh Tuhan gitu. Tuhan, nah bilang gitu. Bila perlu lebih duluan muncul gitu. Lomba-lombaan gitu. Iya. Selalu baru nanti setiap hari. Selalu baru. Iya, perubahan besar banyak terjadi. Iya. Yang gak disangka-sangka aja saudara. Yang biasanya threshold 20% itu untuk pencalonan presiden. Sekarang itu tiba-tiba sudah dihapus. Jadi biasanya kalau di FNN itu kan ada bilang gitu, salam 0% katanya. Jadi sekarang nggak nyebut itu lagi. Karena apa? Sudah tercapai. Jadi tiba-tiba aja. Omar digugat terus. Sekarang muncul begitu saja. Lihat. Oh tadinya siang kemarin tuh rasanya kuat sekali dia. Sekarang tak dari mana bisa dibongkar sama Tuhan gitu. Iya.
Tahu apa itu maksudnya? Apa artinya? Jadi apa yang kita lakukan ini, ya kita nggak tahu juga. Ada yang dilakukan Tuhan di tempat tersembunyi juga. Tuhan kumpulkan orang-orang yang hidup sederhana, nantikan Tuhan. Kita kan nggak ada kan 2 keliling, 2 hancur-hancur, nggak ada kan? Nggak ada lagi kayak gitu kita lakuin. Karena kita sedang mempersilahkan Tuhan. Jadi ketika kita ini menarik Tuhan gini, kayak gini sudah. Tuhan, kami percaya Engkau sudah menyelesaikan pekerjaanmu Tuhan. Engkau sudah memberitakan, Engkau sudah mengatakan begini, Engkau adalah Tuhan yang berdaulat. Jadi iman kita yang sederhana ini menggoncangkan langit dan bumi. Itu yang saya sebut kemarin itu, yang si Tesla itu. Sehingga apa yang kita lihat di alam semesta sampai sudah kalau dulu kan masih 4G kan, sekarang kan sudah 5G kan, sebentar lagi udah 6G lagi, terus akan meningkat. Kalau internet ini masih seperti dulu, kita kan nggak bisa kita zoom kayak gini. Mana bisa? Ingat nggak zaman-zaman dulu wartel gimana? Lelet sekali buka satu file gitu. Sekarang buka apa saja cepat sekali. Yang HD pun cepat sekali mau di-download. Berarti apa? Berarti Tuhan di atas. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan semua ini, kemajuan teknologi ini. Dia bergerak di dalam diri setiap orang. Disinilah kita tahu Tuhan berdaulat atas orang-orang tidak percaya sekalipun, atas orang-orang yang bergelut di dunia ilmu pengetahuan. Tuhan yang bergerak. Oh, mungkin mereka itu bersaing, mungkin benar-benar ingin supaya diri mereka dikenal. Itu urusan mereka. Tapi nantinya mereka akan mati, meninggalkan penemuan mereka untuk generasi selanjutnya. Jadi sekarang semua yang hidup ini, semua orang yang memandang Tuhan, mereka punya semangat yang baru sekarang untuk melanjutkan hidup mereka. Iya, baik yang muda, baik yang tua, baik yang masih anak kecil, semua semangat. Iya, baik yang sakit, baik yang sehat, semua semangat. Harus semangat gitu. Dengan firman yang kita dengarkan, dengan kita mengetahui kalau dia itu sumber tak terbatas bagi kita. Iya. Jadi bukan masalah di sini. Iya, tapi kok lama kali aku lihat. Kok aku nampaknya biasa-biasa aja. Udah, jangan urusin itu. Urusan kita, lakuin dulu hal yang sederhana yang Tuhan minta dari kita. Lakuin aja dulu. Lakukan di tempat tersembunyi kalian. Kalau saya bilang, duduk di kaki Tuhan. Lakukan secara diam-diam. Lakukan secara diam-diam. Jangan pikir, tapi belum nampak-nampak Tuhan itu. Bukan itu. Jangan tunggu nanti ke apa sih maksudnya Tuhan menampakkan diri. Nanti dengan cara yang ajaib. Iya. Jadi kalau kita bisa bersemangat terus setiap hari, itu karena secara diam-diam Tuhan menjadi jalan di dalam kita. Jadi begitu kita percaya hari-hari ke depan menjadi hari-harinya Tuhan. Wow. Jadi kita melihat saudara,
hanya orang yang mengenal Allahnya lah. Disinilah saudara, kita akan mengenal Allah itu. Gak seperti dulu lagi. Gak seperti orang hanya mengenal Tuhan itu dari jauh. Gak lagi. Kita mengenal Tuhan itu sangat dekat sekali gitu. Bahkan Dia hidup di antara kita. Baik, coba kita lanjutin ya. Oke, ini dia. Sekarang, engkau harus tahu bahwa sekarang adalah waktu pekerjaan Tuhan di bumi. Pekerjaan utama Tuhan yang berinkarnasi di bumi adalah penggunaan penghakiman dan hajaran untuk menaklukkan kelompok orang-orang di bumi yang mengikutinya. Apakah engkau mampu atau tidak mampu memberikan kesaksian tentang ditaklukkan tidak hanya tergantung pada apakah engkau mampu mengikut sampai akhir, tetapi yang terlebih penting, apakah ketika engkau mengalami setiap langkah pekerjaan Tuhan, engkau mampu memiliki pengetahuan yang benar tentang hajaran dan penghakiman Tuhan, dan apakah engkau benar-benar memahami semua pekerjaan ini. Jadi bukan masalah kita itu, ketika kita itu dihakimi, dihajar, bukan berarti kita menang atas itu, bukan. Tetapi kita memahami apa maksudnya, apa tujuannya. Jadi bukan masalah kita itu, oh kita seperti yang dikatakan oleh Paulus itu, kita mesti berjuang. Jadi kayaknya benar-benar harus, benar-benar kita rasakan kalau kita itu menang gitu loh. Jadi nggak perlu kita mengatakan, oh pertandingan, aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Enggak, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah memahami dari apa yang kita lewati, apa sih tujuan daripada kita dihakimi ini gitu loh. Apa maksudnya? Ketika dikatakan sama kita, jangan bersungut-sungut. Jangan bilang kayak gini, kok aku masih bersungut-sungut Tuhan? Enggak. Nanti kita jadi merasa kita sudah mencapainya. Jadi nanti kita itu kalau bilang, jangan bersungut-sungut, kayaknya kita kena terus. Jadi rasanya kita malu aja terus di hadapan Tuhan gitu. Enggak gitu masalahnya. Tetapi apakah ketika kita dipukul dengan firman itu, apakah kita itu makin menyadari kekurangan kita? Makin menyadari tingkat ketergantungan kita sama Tuhan enggak? Itu loh maksudnya. Makin kita ini gak mengandalkan diri kita lagi gak sih? Makin kita sibuk gak mencari Tuhan gitu, mencari kebenaran. Iya. Makin beranikah kita datang sama Tuhan gitu. Kan dari pengenalan kita itu nanti akan muncul sebuah keberanian itu gitu loh.
Apalagi kita kenal kalau dia itu bapak kita gitu loh. Jadi kita nggak akan bersungut-sungut lagi. Tapi bukan berarti keadaan itu tidak datang. Datang juga dia. Tapi kita langsung cepat ingat. Ya Tuhan, aku tenangkan hatiku. Kita bisa menenangkan gejolak hati kita. Gejolak batin kita yang bergejolak di dalam ini. Itu ya. Oh, kita telah melewati dan akan melewati banyak hal lagi. Tapi yang pasti, diam-diam Tuhan itu mulai mendapatkan tempat di dalam hati kita. Makin mendapat tempat dia, saudara. Ya, kita lanjutin lagi. Jadi, apakah engkau mampu memiliki pengetahuan yang benar tentang ajaran dan penghakiman Tuhan? Dan apakah engkau benar-benar memahami semua pekerjaan ini? Tidak benar bahwa engkau akan dapat mengatasinya semampumu jika engkau mengikut sampai akhir. Jadi tidak benar bahwa engkau akan dapat mengatasinya semampumu jika engkau mengikut sampai akhir. Jadi jangan yang kita bayangkan, oh kalau aku akan mengikut sampai akhir, aku akan menang gitu. Bukan itu. Jadi kita sudah diingatkan dulu di awal gitu, supaya kita jangan ngeyel. Jadi itu semua tadi, jadi kengototan kita itu. Jadi ketika kita mau membayangkan bahwa kita itu akan mendapatkan mahkota, nah itu yang sedang dihajar sama Tuhan. Karena kalau masih ada itu dalam diri kita, maka nanti si kesombongan itu masih bisa masuk dia, merasa kita lebih daripada yang lain gitu loh. Dia masih mendapatkan pintu, celah. Untuk dia bisa masuk. Nah, jadi ketika sudah dijelaskan dari awal gitu, yang diinginkan Tuhan adalah kita duduk sekarang. Nyerah gak kita? Iya, mau nggak secara sadar datang tiap pagi di sini? Iya. Jadi orang-orang yang orang-orang yang sombong itu, ini bukan berbicara mengenai orang di luar sana ya, tapi yang di dalam kita ini, saudara, di mana Tuhan sudah datang mengunjungi kita, tapi masih mengeraskan hatinya. Masih mau kehilangan waktu-waktu yang penting ini. Perkataan ini bagi kita semua. Ini kita sedang dilatih dengan berbagai macam cara, didorong hati kita. Tuhan tidak bisa berjanji banyak sama kita. Karena dia nggak bisa menahan juga janjinya itu digenapi sama kita, nggak bisa menahan dia. Waktu Yesus berkata, kepadamu kuserahkan nyawaku. Tahu nggak? Di situ alam semesta itu kayak menggerakkan dia. Gak mampu kuburan itu menahan dia. Gitu loh. Gak mampu dunia orang mati itu menahan dia.
Mana bisa ditahan sumber hidup itu? Ketika dia bilang, kepadamu kuserahkan nyawaku. Sudahlah, udah selesai katanya, udah selesai. Bagi orang nampaknya belum selesai kan. Jadi manusia itu tidak mengerti pola kerjanya. Jadi kita nggak akan pernah melihat diri kita itu kayak kita berhasil, enggak. Karena kalau kita itu merasa kita berhasil, di situ kita akan berhenti mencari Tuhan. Oke, sekarang kamu beristirahat katanya. Kamu akan dikumpulkan kepada nenek moyangmu katanya. Mereka beristirahat. Tetapi ketika Tuhan bergerak sekarang, masih mampukah mereka beristirahat terus? Masih mampukah mereka tertidur terus? Ketika dikatakan beristirahat, ngapainlah mereka beristirahat? Ngapainlah mereka di sana? Di alam roh itu ngapainlah mereka? Ketika sekarang masanya, sekarang kita masuk di zaman Tuhan sedang ada di antara manusia. Dia datang berinkarnasi sekali lagi. Kalau hati kita deg-degan sekarang terus hidup di dalam Tuhan, apalagi mereka yang dari dulu menanti-nantikan Tuhan ini. Ingin sekali mereka hidup kembali saudara di zaman kita. Ingin sekali saudara. Ingin sekali mereka itu dihidupkan kembali di antara manusia. Ingin sekali saudara mereka itu kayak dilahirkan kembali saudara. Mereka memulai dari nol. Sama seperti yang kita pikirkan sekarang. Mana kita tahu nanti tentang kehidupan selanjutnya, mana kita tahu. Mana saya tahu tentang kehidupan 60 tahun, umur saya 60 tahun, bagaimana kamu? Bagaimana saya dengan istri saya? Mana tahu. Bagaimana anak-anak saya nanti, bagaimana semua itu. Saya nggak tahu. Tapi karena pengharapan Tuhan di dalam saya. Waduh. Tuhan yang menghandle semuanya loh. Tuhan yang berdaulat loh. Lebih hebat dia sudah merancangkan masa depan kami, masa depan kita semua di sini. Lebih hebat dia. Mau dijadikan apa anak-anak kita ini? Itu urusan dia. Kalau saya saja yang sudah tua kayak gini, umur 50. Kalau saya aja masih bisa pintar. Iya. Belum bisa ngejar anak-anak saya ini. Belum bisa ngejar kepintaran saya. Karena kepintaran saya gak pernah berhenti. Karena Tuhan hidup di dalam saya. Tapi bukan berarti saya harus menjadi lebih pintar dari orang-orang dunia. Ngapain? Itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah bagaimana menjalani hidup terus bersama dengan Tuhan. Iya. Tuhan membersihkan saya, Tuhan menghajar saya, Tuhan membanting saya. Silakan Tuhan, aku gak ngerti. Ya. Kalau Petrus dulu sudah mengatakan, Tuhan, aku gak tahu gimana cara mengasihi Engkau. Bisakah aku disalibkan terbalik? Sudah ada Petrus yang seperti itu. Ngapain saya harus seperti itu? Ngapain saya harus minta disalibkan terbalik sama seperti Petrus gitu? Kalau mungkin dia terbalik, ini mungkin saya dibalik-balik gitu. Ngapain?
Cukuplah Petrus yang minta kayak gitu. Karena Tuhan selalu baru. Ya kan? Apakah kita minta disalib lagi kita? Ngapain? Untuk apa? Atau kita minta dibakar tubuh kita? Ngapain? Untuk apa? Bukankah sepanjang hari kita harus menyangkali diri kita? Bukankah sepanjang hari kita harus rela kehilangan nyawa kita? Ya enggak? Bukankah kita juga mengalami sakit dalam tubuh kita? Bukankah kita mengalami bagaimana mungkin dianiaya hati kita? Kita kan mengalami. Bukankah sepanjang hari ada godaan untuk muka kita itu bersungut-sungut? Untuk muka kita itu panjang? Iya kan? Tapi Tuhan bilang, hei, kenapa mukamu muram? Cepat sadar gak kita? Oh iya Tuhan ya. Gak. Iya Tuhan. Anda suka cita gitu. Kita ingat lagu tadi, ku bersuka, ku bahagia, padahal dalam hatimu bergejolak gitu kan. Itu nyanyi terus gitu kan. Iya. Tuhan punya banyak sekali cara, saudara, membuat hari-hari kita itu menjadi ceria lagi, saudara. Iya. Inilah hari-hari yang kita jalani sepanjang 2025 ini, saudara. Tanpa kita sadari nanti, saudara ya, apa yang tadinya membuat kita itu jengkel dengan berita-berita yang kita dengarkan gitu ya. Oh, jengkel gak, saudara? Bayangkan, saudara, ibu yang mencuri apa itu, mencuri kayu bakar gitu katanya atau apa gitu ya, terus curi apa ubi atau apa itu, ibu tua itu hanya untuk makan, itu hukumannya ternyata berapa tahun juga loh, saudara. Iya, dan dendanya itu lumayan banyak juga, 100 juta atau berapa itu, saudara, dendanya. Coba bandingkan dengan yang 300 triliun gitu. Yang paling bikin jengkel itu Kristen pula kan itu kan. Ya jengkel kali loh rasanya. Terus masih ngomong lagi, oh enggak, kita ini benar-benar Tuhan akan bela kita. Kata, aduh, kadang-kadang rasa kalau kayak gitu, saudara, saya rasa gitu, aduh, Tuhan. Lalu kita yang berakal, kalau kita seagama, lalu kita bela dia, aduh. Gak gitulah ya. Tapi lihat nanti, saudara, semua yang rasanya menjengkelkan itu, ketika kita fokus sama Tuhan, kita akan lihat, saudara, Tuhan itu unik, saudara. Jadi Tuhan itu gak menggerakkan satu jarinya pun, katanya gitu. Dia hanya berfirman, katanya. Dia nggak perlu berfirman ke situ, ke setiap masalah yang ada itu, nggak perlu. Jadi melalui kita yang memikirkan itu, gitu kan. Jadi waktu dia urusin kejengkelan hati kita itu, ketika kita itu duduk di kaki Tuhan, kita hanya memusingkan, kita itu memandang dia. Itu aja yang kita pusingkan, gitu. Itu aja yang kita perbaharui, gitu. Dia bilang sama kita, berawas-awaslah, jangan gelisah hatimu. Iya ya Tuhan. Jadi semua itu kayak gini, kayak pas pada waktunya. Kan dikatakan kan Tuhan, jadi nggak perlu ngurusin semua masalah yang ada ini di bangsa kita ini, nggak perlu dia ngurusin semua itu. Wah, mana terpikirkan lah itu. Bagaimana caranya dia memberi? Gimana caranya? Begitu banyak sekali masalah. Bisa nggak tidur Tuhan itu, saudara, mikirkan semua itu. Banyak sekali loh, saudara. Makanya kenapa masalah di bangsa kita ini nggak beres-beres? Karena gimana? Mau dibilang, oh harus sikat semua para koruptor. Iya, semua yang di dalamnya itu mereka sudah koruptor. Macam mana
mau beresin. Di DPR-nya misalnya mereka, rampas harta para koruptor. Ya mereka semua yang mau meluluskan itu semua mereka koruptor. Macam mana mau bilang? Makanya disimpan semua kasus-kasus mereka, saudara. Nanti mereka mau ngomong gitu, dibongkar satu-satu kasusnya. Jengkel enggak? Jengkel, lihat itu, saudara. Nah, waktu kita jengkel itu, kita mendengarkan firman Tuhan. Apa dia bilang firman Tuhan? Oke, sekarang lihat, aku berdaulat di atas semuanya, katanya. Oh, gitu ya Tuhan. Terus gimana Tuhan? Iya, jangan kamu pikirkan semua itu. Boleh kamu dengarkan berita itu, tapi lihat sekarang, tenangkan hatimu, supaya kamu dapat mengenal aku. Makanya dikatakan tadi, bukan masalah engkau berhasil, bukan, tetapi apakah engkau bisa duduk dan memahami maksud daripada penghakiman dan hajaran itu, gitu loh. Jadi kalau ada orang, aku malu ketemu sama orang gitu, aku malu menampakkan diriku di sini gitu, karena aku rasanya aku gagal. Salah sekali kayak gitu. Justru nampakkan dirimu di hadapan Tuhan. Tunjukkan. Tahu nggak? Iblis saja, iblislah yang paling menjengkelkan di antara semua ciptaan, saudara. Iblis yang paling menjengkelkan. Kita ini masih manusia loh. Kita bukan iblis. Paling-palingan pun paling-paling kita itu keturunan iblis gitu. Bukan iblisnya gitu. Karena kan kita objek yang masih diselamatkan oleh Tuhan. Makanya dikatakan dia tidak menghendaki kematian satu orang fasik pun. Nah, iblis saja masih diizinkan di zamannya Ayub itu, saudara. Makanya dia ada, masih eksis sampai dengan sekarang. Apalagi kita ini korban pengrusakannya dia, gitu loh. Jadi kalau kita itu datang, ibaratnya kita itu sedang mengizinkan Tuhan. Jadi kita yang rasanya kita itu malu bertemu dengan Tuhan oleh karena kekurangan kita, gitu kan. Jadi waktu kita itu datang, disitulah iblis itu justru akan dihajar sama dia, gitu loh kira-kira. Iya, karena apa? Karena kita mulai kenal dia, karena kita mulai mengenali wataknya. Sifat aslinya ternyata adalah kasih. Kita rasanya sudah ruwet sekali hidup kita ini, nggak mungkin rasanya kita bisa kembali. Saking kita bingung. Nah, kita datang sama Tuhan. Ayo, gimana sekarang? Apa yang telah kamu lakukan? Ya aku giat semua, aku mempertahankan itu, ternyata sia-sia. Lalu Tuhan bilang, masih ada loh yang lain. Rasanya gak mungkin orang akan diselamatkan, Tuhan, gak mungkin. Iya, tapi dengarkan firman-Ku. Maukah engkau memandang aku setiap hari? Maukah engkau melihat hidupku itu nyata di dalam dirimu? Maukah engkau memakan aku? Iya, jadi proses ketika kita dihajar gitu, dihakimi kita. Jadi ketika kita dihakimi, muncul loh semua, maksudnya kelemahan kita, kerusakan kita itu tampil di depan kita gitu loh. Ini loh kita. Tampil diri kita, kekerasan kepala kita, tampil semua. Dimunculkan kita semua di sini apa adanya. Makanya masing-masing diri kita itu, ayo berikan kesempatan kepada orang lain. Selama dia masih mau ada di sini,
Mungkin belum masanya dia mendengarkan dengan baik. Tetapi selama dia tidak menghujat Tuhan yang sedang ada di antara kita, kesempatan masih luas bagi dia. Iya. Selama engkau tidak mengata-ngatai Tuhan yang sedang menampakkan diri di antara kita, kesempatan masih terbuka luas bagimu. Nah, dengan sekarang saudara, Tuhan membuat kita itu tenang. Ayo ya, ayo semua belajar ya. Ayo dengar ini. Itu kamu dihajar, apa nih maksudnya? Apa maksud penghajaran ini? Seperti tadi kalau dikatakan tadi, bukankah dengan perkataan tadi engkau akan ngotot terus datang? Iya. Tadinya kita merasa lebih benar daripada orang lain. Ternyata Tuhan tunjukkan diri kita seperti kita berkaca di cermin melalui firman Tuhan yang kita dengarkan. Gak ada yang layak di antara kita, saudara, percayalah. Saya juga gak layak. Tapi oleh karena diam-diam saya mulai mengenali watak Tuhan itu. Itu yang buat saya berani, saudara. Iya. Itulah yang membuktikan saya harus mengingat terus kalau Tuhan sudah tebus hidup saya. Itu aja. Pegang apa yang ada padamu. Pegang. Pegang, saudara, iman saudara. Pegang. Kalau engkau sudah dipilih sebelum dunia dijadikan, pegang itu firman Tuhan. Gak peduli itu untuk orang siapa, tetapi engkau manusia kan. Iya. Saudara, untuk membuat iblis itu tidak ada, cukup dengan satu kata. Supaya saudara tahu, untuk membinasakan dia cukup dengan satu kata. Jadi gak usah kita tunggu kapan itu. Hari ini waktu kita katakan dalam diri kita, iblis tidak bisa masuk ke sini, maka iblis tidak pernah bisa masuk ke sini. Kira-kira kayak gitu. Ya. Sekarang ketika dalam pikiran kita ini Tuhan handle semua, Tuhan pimpin semua anak-anak kita ini, Tuhan pimpin nanti bagaimana keturunan mereka. Ketika kita percaya seperti itu, itulah yang dikatakan Tuhan tidak perlu menggerakkan satu jarinya pun untuk melakukan pemerintahannya. Iya, karena kita sedang membiarkan firman Tuhan itu bergerak di dalam kita. Kita sedang membiarkan hidupnya itu mengalir seperti sungai yang tidak ada hambatan. Mengalir dari sumbernya terus, saudara. Terus dia mengalir. Terus mengalir terus, saudara. Mengalir terus, saudara. Seperti itulah, saudara, orang yang menanti-nantikan Tuhan terus. Iya. Jadi jangan bilang sekarang, apa sih yang kuharapkan, kok nggak ada perubahan apa-apa. Berhenti. Buang dulu itu dari pikiranmu. Nantikanlah Tuhan. Iya. Ubah caramu. Tuhan. Ketika kita mau tidur gitu, buat satu kerinduan dalam hati saudara. Tuhan, besok aku mau datang dengan hati yang lebih segar. Gitu. Bilang terus. Rasanya berat lagi. Wah. Sampai saudara temukan seperti engkau benar-benar memiliki seorang sahabat sekarang yang benar-benar nyata dalam hidupmu. Iya, itulah Tuhan itu. Tak ada yang seperti dia. Jadi Tuhan yang secara alami engkau alami, yang secara fresh. Mungkin engkau gak punya teman lagi. Ya. Tetapi Tuhan adalah temanmu sepanjang engkau ada.
Ketika masa putih rambut kita, saudara, saudara pikir masih ada orang-orang yang dulu bersama dengan kita? Enggak ada. Mungkin mereka sudah ada di dunia anta beranta. Yang ada tetap bersamamu adalah Tuhan itu sendiri. Ya, ini yang sedang kita bangun setiap hari, saudara. Komunikasi dengan Dia, janji bersama dengan Dia. Ya dong. Lihat saudara, setiap perkataan saya, bukankah rasanya itu seperti yang saya katakan dulu, bukankah rasanya kayak diulang Tuhan gitu? Iya, Tuhan ngomong kayak gini kemarin, bukankah kayak diingatkan terus? Bukankah? Iya, kayak dia itu kayak apa saudara, ingatan kita tentang semua perjalanan kita kayaknya dituntun kita. Lihat nanti semua saudara, kita kan nggak tahu nanti masa depan anak-anak kita bagaimana. Tapi dari sekarang saudara, Tuhan sudah meneguhkan hati kita. Siapa yang bisa, yang punya keyakinan yang teguh seperti itu, kalau bukan setiap kita yang ada di sini? Siapa? Dan bagaimana kita bisa yakin tentang masa depan kita kalau bukan Tuhan yang sudah menetapkan di dalam hati kita yang paling dalam ini? Ya kan? Coba saudara dengarkan di mana-mana. Adakah mereka yang punya satu keyakinan seperti ini? Kalau mereka terus mengandalkan kitab yang lama itu, saudara. Kalau mereka tidak mau mendengarkan firman yang baru ini. Kalau mereka gak mau dihajar. Tahu artinya sudah gak mau dihajar? Dia selalu merasa dirinya benar, kayak tidak kekurangan apa-apa. Dia merasa dirinya sudah kenal Tuhan. Iya loh saudara. Dia mungkin tahu banyak bahasa Ibrani, sehingga dia bisa mengatakan kepada orang, Tuhan itu kayak gini, ABCD. Tuhan bilang sama mereka, aku tidak kenal engkau. Kamu pembuat kejahatan, katanya. Ketika Tuhan bilang sama mereka kayak gitu, mereka ngelawan kan? Ngelawan dia, itu sudah Tuhan yang ngomong loh. Itu yang gak mau dihajar loh saudara, artinya. Dari situlah perbedaannya. Tapi bagi orang yang sudah dihajar, dia akan bilang, masuklah, karena engkau sudah memberikan aku makan. Kapan Tuhan kami berikan engkau makan, Tuhan? Itu bukan ngelawan. Bukan. Dia itu merendahkan hatinya. Enggak Tuhan, kami gak pernah lihat engkau Tuhan. Tapi memang Tuhan, kami gak tahan kalau melihat orang-orang yang sengsara Tuhan. Gitu loh. Iya. Dia melihat hati kita saudara. Ketika walaupun kita diperhadapkan dengan orang yang menjengkelkan, kita gak simpan kejengkelan kita saudara. Kita hanya menghindar untuk sementara. Tapi kalau kita berjumpa dengan mereka, kita terus melupakan apapun yang mereka perbuat terhadap kita. Iya. Dan ketika saatnya tiba, Tuhan harus perhadapkan lagi orang itu kepada kita. Kita ingat saja apa yang Tuhan lakukan. Tuhan berani bertemu dengan iblis. Iya kan? Dari mana saja kamu iblis, katanya. Bukankah itu sudah pertanyaan yang gimana ya? Apa sih harusnya diurusin lagi Tuhan sama iblis? Orang dia sudah menjengkelkan terus kok. Apakah Tuhan tidak tahu bahwa dia akan mencobai Ayub itu? Bahwa si iblis itu saudara. Tuhan tahu. Kayak dipuaskan lagi keinginan dia. Iya. Tapi lihat endingnya. Bukankah dia makin frustasi?
Iya. Ketika ternyata benar firman Tuhan itu. Iya. Nanti orang-orang akan menyadari, saudara, bahwa ternyata firman Tuhan itu benar. Iya. Saatnya kita akan melihat kalau Tuhan yang Maha Kuasa itu akan melakukan pemerintahannya. Iya. Akan menegakkan kerajaannya. Seperti saya katakan tadi, saudara, ketika engkau tekun menantikan Dia. Ayo ya, tiap hari lihatlah Tuhan, saudara. Tenangkanlah hatimu gitu. Iya. Mengatakan ini berulang-ulang, saudara, saya tidak bosan, saudara. Karena di balik setiap perkataan saya, saudara, ada kedalaman terus, saudara. Iya. Saya gak bosan mengatakan terus duduk di kaki Tuhan kepada saudara. Karena bagi saya, firman itu, perkataan itu adalah Tuhan itu sendiri. Iya. Dia sangat nyata sekali, saudara, dari setiap perkataan yang saya sampaikan kepada saudara. Seperti merasakan disegarkan terus, saudara. Setiap kali saya mengatakan kepada saudara dengan bersemangat, saudara, dengan intonasi-intonasi yang cukup bagi saya itu, saudara, saya seperti merasakan aliran-aliran air hidup, saudara, ketika berbicara kepada saudara. Iya. Kita sama, saudara, dalam hal ini. Iya. Bosan, sakit, atau apa saja sama dalam hal ini. Kita mengalami hal yang sama. Tetapi setiap kali, saudara, kita berjumpa lagi dalam persekutuan ini, saudara, saya selalu melihat Tuhan itu nyata, saudara. Iya. Saya tak tahu, kadang-kadang di pertengahan, kadang-kadang di menjelang akhir, rasanya sudah untuk melewati menit ke 20 ke berapa tadi gitu. Rasanya gak tahu mau ngomong apa. Iya. Iya, rasanya kok lama kali ya waktu ini berlalu. Tapi saudara, tanpa sadar, persis di saat seperti itu, saudara, saudara pikir ngomong gak capek. Dari mana, saudara, setiap kata-kata itu muncul terus? Dari mana? Disitulah, saudara, Tuhan membuktikan kepada kita, kepada saya, kalau memang Tuhan itu menampakkan diri setiap hari bagi kita. Biarlah segala kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Iya. Puji Tuhan, saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Terima kasih buat firman malam hari ini, Tuhan, yang menyegarkan kami, Tuhan. Saat ini kami mau beristirahat, kami beristirahat dalam hadirat-Mu, supaya kami bisa bangun dengan tubuh yang segar. Terpujilah Tuhan, haleluya, sama-sama katakan